Shalom semuanya, bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai renungan, kita berdoa dulu ya, biar renungannya lebih ngeresep gitu ya. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan kasih setia yang Kau berikan buat kami. Kalau kami pagi hari ini masih boleh bangun, kami tahu Tuhan itu campur tangan Engkau dan kasih karunia-Mu yang mengizinkan kami boleh memiliki satu hari lagi. Ajar kami mengisi satu hari ini Tuhan bersama dengan Engkau dan melakukan apa yang berkenan, yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom sekali lagi. Hari ini saya akan bawa renungan yang saya beri judul FTND. Apa tuh? Ya ingetin aja ya, judulnya FTND. Itu adalah sebuah singkatan yang akan saya beberkan nantinya. Saya sekarang akan bawa kita ke soal makanan dulu ya, karena kita temanya memang lagi soal makanan, makan ya. Nah, makan itu orang paling seneng saudara, ditraktir makan enak gitu kan. Manusia nggak bisa hidup tanpa makan. Nah begitu juga yang sedang Bapak Gembala bawakan, bahwa makanan itu penting buat kita, baik makanan jasmani, rohani ataupun apapun. Nah sekarang saya mau ngomong soal makanan pokok, makanan utama kita. Kita semua tahu ya bahwa kita semua itu butuh makan dan makanannya beragam jenis. Tapi yang pasti kita itu harus punya makanan pokok. Makanan pokok kita apa sih? Kalau orang Indonesia kebanyakan itu makanannya nasi. Ya orang Indonesia sebelah timur ya kalau nggak salah, mungkin mereka makannya agak beda ya tepungnya. Mungkin mereka pakai jagung atau pakai sagu atau apapun gitu. Tapi kalau kita tarik satu garis lurus di belahan dunia manapun, kebanyakan dari mereka boleh dibilang rata-rata jenis makanannya itu yang pokok adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat. Dan karbohidrat itu terdapat di dalam banyak-banyak hal, seperti gandum, di beras atau yang kita makan di dalam bentuk nasi, terus kentang, gula juga iya, ubi, jagung dan lain-lain ya saudara. Banyak sekali. Itu sebabnya kalau saudara perhatiin di dalam Matius 4 ayat 4, dia bilang apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, ya kan? Dia nggak bilang dari pizza saja atau dari sawi saja atau dari daging ayam saja gitu. Dia nggak ngomong gitu. Dia ngomongnya dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya roti itu di situ menjadi standarisasi untuk kita makan karbohidrat. Ya, yang terkandung dalam roti adalah karbohidrat. Nah, saudara, karbohidrat itu untuk tubuh jasmani kita, bener ya? Dan karbohidrat itu punya banyak peran, saudara. Punya banyak guna. Salah satunya yang saya tahu karbohidrat itu, yang saya akan bahas hari ini, dia adalah sumber energi. Jadi tanpa karbohidrat sebagai sumber energi itu, kita itu nggak bisa bergerak, kita itu jadi lemes, otak kita nggak bisa bekerja, jaringan-jaringan di dalam tubuh kita ini nih, itu semua terbentuk karena ada karbohidrat yang menjadi sumber energi itu. Energi yang dipakai untuk mengubah supaya kita bisa jadi daging, jadi otot, jadi jaringan seperti itu. Kalau nggak ada, maka tidak akan terjadi tubuh kita yang seperti ini, yang sehat berdiri. Nah, jadi karbohidrat itu sebenarnya penting, tapi kelebihan karbohidrat juga nggak bagus. Makanya ada orang yang diet karbo ya. Nah, saudara, begitu juga di dalam tubuh rohani kita. Karbohidrat itu ada. Ya, karbohidrat rohani itu ada. Apa itu karbohidrat rohani kita? Karbohidrat rohani kita itu adalah FTND. Bingung ya, apa tuh FTND? Itu adalah singkatan dari firman Tuhan dan doa. FT firman Tuhan, N dan ya, D itu doa. FTND itulah karbohidrat rohani kita. Saudara, firman Tuhan dan doa itu menjadi karbohidrat yang sangat penting, unsur yang sangat penting di dalam tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita. Tanpa dua unsur itu, maka rohani kita tidak akan bisa berenergi, tidak akan bisa berkembang, tidak akan menghasilkan jaringan, otot, kekuatan di dalam tubuh kita, tidak akan membuat kita beriman dalam arti untuk berpikir ya. Kalau dalam secara pikiran manusia jasmani kita itu untuk mikir, untuk otak. Nah tapi kalau secara rohani kita, firman Tuhan dan doa itu yang membentuk kita untuk beriman. Nah kalau kita nggak pernah punya firman Tuhan, kita nggak pernah makan firman Tuhan dan kita nggak pernah berdoa, mengkonsumsi doa itu setiap hari, maka tubuh kita secara rohani itu tidak akan pernah terbangun, tidak akan pernah jadi. Tidak akan ada jaringannya, tidak akan ada ototnya, tidak akan ada energinya, tidak akan bisa berdiri seperti ini nih. Karena kalau nggak ada otot, nggak ada energi, nggak ada tulang, otomatis kita
kelembar-kelembar gitu ya, nggak bisa ya. Jadi itu sangat penting ya, energi firman Tuhan dan doa yang dihasilkan dari firman Tuhan dan doa itu yang prioritas di dalam kehidupan kita, dalam makanan kita secara rohani. Itu adalah karbohidrat kita secara rohani. Jadi saudara, saya nggak mau panjangkan renungan saya hari ini. Ketika saudara makan roti, ketika saudara di rumah makan nasi, makan sesuatu yang karbo, gula, tepung, segala macam, saudara ingat bahwa pada saat itu juga sebenarnya saudara itu membutuhkan konsumsi firman Tuhan dan doa. Doa itu begitu dekat dengan kita. Dan kalau saudara sering baca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu juga begitu dekat dengan kita. Karena kenapa? Udah apal saudara. Ya, tanpa kita perlu lihat, kalau kita sering baca secara tidak langsung di alam bawah sadar kita, itu tuh udah masuk dalam pikiran kita, ya kan? Jadi kita kalau sering ngulang-ngulang, kita sering ngomongin, kita sering baca, kita mengucapkannya gitu, didengar telinga kita, masuk dalam hati kita, itu pasti akan jadi dekat sama mulut kita ketika kita perlu. Tiba-tiba aja kita udah bisa ngucapin, oh ya ini manusia hidup dari roti saja, bukan dari setiap firman. Walaupun kita nggak ingat alamatnya, tapi kita ingat ada firman Tuhan seperti itu. Nah, itulah energi kita. Dan doa itu juga sama pentingnya. Bersyukur saudara, kita itu nggak harus berdoa dengan diatur. Ya, maksudnya gini, nggak harus doa itu cuma waktu kita begini baru boleh doa. Jadi if kita begini-begini, then kita boleh berdoa gitu ya. Nggak ada kondisi gitu. Jadi kita bisa berdoa kapan aja, di mana aja, dalam circumstance apa aja, it's free. Nggak perlu bayar, nggak perlu apa, berdoa. Nah gitu ya. Jadi itu benar-benar free gift, hadiah yang bebas yang kita bisa pakai. Jadi firman Tuhan dan doa, ingat itu adalah karbohidrat rohani kita. Sama pentingnya seperti nasi buat kita. Jadi sedemikian pentingnya, seperti itulah kita harus selalu mengkonsumsi firman Tuhan dan doa. Saya akan akhiri renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Kau berikan Tuhan. Kalau kami setiap hari mempunyai karbohidrat jasmani berupa nasi atau yang kami makan atau roti atau apapun Bapa, maka kami juga tahu Tuhan bahwa FTND Tuhan, firman Tuhan dan doa Bapa, adalah karbohidrat rohani kami Bapa, yang memberikan energi buat kami hidup, memberikan kami iman Bapa untuk bisa bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami. Tuhan, ajar kami untuk memandang penting Tuhan firman Tuhan dan doa ini Tuhan, supaya kami bisa sehat secara rohani dan sehat juga secara jasmani kami. Terima kasih Tuhan, segala bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Ingat saudara, rumusnya karbohidrat rohani kita FTND. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.